Nah, sekarang definisi operasional, ya. Definisi operasional itu definisi yang didasarkan pada karakteristik, definisi variabel kunci, ya, definisi dari variabel bebas dan variabel terikat kalian. Jadi misalnya judul kalian ya, pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Maka yang didefinisikan adalah kemandirian belajar dan hasil belajar. Kemandirian belajar adalah variabel bebasnya, sedangkan hasil belajar adalah variabel terikatnya. Kemandirian belajar adalah X-nya, hasil belajar adalah Y-nya. Nah, kayak gitu. Itu didefinisikan di bab 3, dijelaskan. Gitu. Dijelaskan di bab 3. Nah, kenapa kemandirian belajar itu variabel bebas? Ya, artinya adalah variabelnya itu bisa kita ganti-ganti. Pak, saya mau ganti motivasi, silakan. Jadi pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Pak, saya mau ganti fasilitas, pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar. Nah, kayak gitu. Hasil belajar ini terikat, ya, ngikutin variabel bebas, terikat dari variabel bebas, kayak begitu. Sedangkan variabel bebas itu bisa banyak, bisa kemandirian, bisa motivasi, bisa minat, bisa fasilitas, bisa kepercayaan diri, bisa respon siswa, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nanti kalian tinggal cari beberapa contoh ya, beberapa contoh judul-judul penelitian kuantitatif yang bahasa Indonesia. Nah, itu. Terus interestnya atau tertariknya di mana, kayak gitu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini yang penting ini yang penting. Ya, nyawa ya. Ini saya bilang nyawanya ya. Nyawa dari penelitian kuantitatif adalah instrumennya. Ya. Instrumen pengumpulan data dan pengumpulan data. Di sini saya tuliskan 4 yang paling banyak digunakan ya. Yang paling banyak digunakan. Yang pertama, instrumen tes. Maka teknik pengumpulan datanya teknik tes. Nyambung gitu. Instrumen angket. Pengumpulan datanya dengan kuesioner atau angket. Pengumpulan datanya dengan instrumennya pedoman wawancara. Pengumpulannya ya wawancara. Instrumennya menggunakan lembar catatan observasi. Teknik pengumpulan datanya observasi. Nah, kayak gitu. Jadi nyambung. Gitu. Jadi kalian kalau nulis pengumpulan data menggunakan wawancara, berarti instrumennya pasti ada pedoman wawancara. Gitu, nyambung. Pengumpulan data dengan tes, berarti instrumennya tes. Kayak gitu tadi. Instrumen tes untuk mengetahui hasil belajar tadi gitu. Sedangkan instrumen penunjang, nah ini untuk lampiran biasanya ya, penunjang ini beberapa misalnya ada catatan harian atau jurnal harian, silabus mata pelajaran bahasa Indonesia, RPP gurunya, materinya, lembar kerja siswa, dan seterusnya ya. Jadi instrumen penunjang itu ya boleh ada boleh enggak. Yang jelas inti dari instrumen yang digunakan ini 4 ini ya. Kalau tadi Pak, saya mau penelitian survei kira-kira cocok nggak pakai tes? Coba ini misalnya Anissa tadi katanya mau survei, cocok nggak pakai tes misalnya? Kalau survei, kalau menurut saya lebih cocok ke angket atau nggak wawancara sih, Pak. Ya kayak gitu. Jadi ini nyambung semua sama ini yang saya bilang tadi, sama judulnya gitu kan. Aku nanti tentang survei. Aku ngapain pakai tes? Aku ya angket aja atau ditambah wawancara misalnya kalau bisa ketemu sama orangnya, kan begitu ya. Nah, jadi ya rencananya begitu, Pak. Rencananya begitu. Nah, ini berarti kan minimal ya dua instrumen gitu. Pengumpulan datanya ya 2 begitu. Nah, jadi menyesuaikan semua. Ini nyambung semua ini, makanya ini intinya nih bab 3 ini sebenarnya. Gitu. Ya. Tadi ada juga, Pak, saya mau hasil belajar siswa laki-laki, bandingin hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Berarti pakai tes. Nggak cocok pakai angket. Ya kan? Nggak cocok pakai wawancara. Tapi kalau mau wawancara silakan. Untuk wawancaranya untuk data tambahan, boleh. Wawancara siswa laki-laki bagaimana? 3 orang misalnya. Wawancara siswa perempuan 3 orang. Nah, itu boleh. Tapi instrumen kuncinya atau intinya itu tes.
Yang tadi survei, instrumen kuncinya angket. Wawancara boleh enggak, boleh iya. Gitu. Nah, ini sudah hampir hampir selesai ya kuliahnya nih, sudah hampir habis. Pengolahan dan analisis data. Ini yang paling ribet ya. Pengolahan data itu nanti tergantung. Kalau dia penelitiannya survei, berarti pengolahan datanya instrumennya non-tes. Non-tes itu kan ada angket, wawancara, observasi, jurnal harian gitu ya. Sedangkan instrumen tes pengolahannya nanti menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ini yang kalau kata-kata orang, kata-kata kakak kelas kalian tuh, ini yang hitung-hitung ya gitu. Ini yang hitung-hitung ya, banyak hitung-hitungannya ini ya. Nah, kalau tadi yang survei ya berarti pengolahan data dan analisis datanya instrumen non-tes ya. Yang tes ini lumayan banyak analisis datanya. Uji-ujinya ada banyak. Nanti saya kasih gambarannya ya. Nah, ini nih. Ini yang instrumen tes. Ini kalian baca nih mungkin mumet ini ya. Statistik deskriptif. Ini pernah dipelajari kalian di SD sama SMP ya. Nanti kalian akan menghitung nilai rata-rata kelasnya. Nah, itu yang tadi ya, mau hasil belajar, mediannya, modusnya, nilai maksimum siswa, nilai minimum, jangkauan, simpangan baku. Ini pernah kan variansi data gitu. Namun ya yang nggak semua ya, minimal ya nilai rata-rata aja lah ya, minimal nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, minimal itu ya. Sedangkan ini ribet nih, statistik inferensialnya. Wah, ini ada uji normalitasnya, ada uji homogenitasnya, ada uji Z, uji T, Wilcoxon, Mann-Whitney U, ANOVA satu jalan, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Sudah mulai pusing ini. ini penutup bab 3, ini yang paling ribet nih. Ini ya. Oke, Pak. Merasa salah pilih judul, Pak. Salah judul ya? Nggak. Kalau yang sederhana ya, yang sederhana itu ya. Yang sederhana itu cuman ini gini. Ini tidak semua uji dipakai, enggak. Jangan dikira semuanya dipakai, enggak. Kayak tadi misalnya si Iin tadi mau bandingin hasil belajar yang laki-laki sama perempuan. Ini misal, kalau bandingin ya pakai uji T. Sudah satu itu. Uji T itu untuk membandingkan. Nah, gitu aja. Kalau yang ini kan sejauh ini saya baru tahu anunya Iin sama Anissa tadi. Anissa ya? Anissa misalnya survei ya berarti pakai menghitung persentase. Nah, gitu ya, persentase aja, persentase yang ke perpus gitu kan tadi ya, misalnya, atau layanan perpusnya bagaimana, persentase sederhana itu. Tapi kalau bandingin itu uji T. Pak, kalau saya menggunakan 2 kelas bagaimana? 2 kelas itu kita anggap sama. Bagaimana cara nganggap samanya? Kita uji homogenitas. Nah, itu ada lagi tuh. Homogen. Nah, homogenitas. Makanya tadi saya bilang saya yang sederhana-sederhana aja untuk kalian yang prodi PBSI ya, prodi bahasa. Saya tidak menuntut seperti prodi matematika, enggak. Kalian nanti mini risetnya yang sederhana aja. Yang 1 kelas gitu aja nanti mini risetnya. Enggak juga untuk kalian nanti bandingin 2 kelas, 3 kelas, enggak. Itu anak matematika aja ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ribetnya anak matematika kayak gitu sudah. Ya, kalian baru tahu kan? Nah, seperti itu, ya. Kemudian ini yang angket tadi ya. Ini saya bilang angket persentase gitu. Ya. Bisa persentase, bisa juga pakai statistik yang tadi kalau memang dianggap perlu. Ya. Tapi kalau untuk survei aja, survei misalnya tadi kualitas layanan perpustakaan Uniba misalnya, ya cukup persentase. Oh, dari aspek kualitas bukunya sekian persen. Oh, dari aspek kualitas stafnya sekian persen. Keamanannya sekian persen. Nah, gitu-gitu nanti bahasnya seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu bahasnya. Sedangkan analisis lainnya yang wawancara, observasi, itu kalian deskripsikan aja.
mengarang bebas gitu, mengarang gitu. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa ini ditulis gitu aja, diketik biasa, tanpa angka-angka, tanpa ngitung-ngitung. Iya Pak. Itu kualitatif ya, kualitatif. Cuman kan kalian kan kuantitatif, ini mata kuliahnya kuantitatif. Seperti itu. Iya, memang begitu. Ya. Oke, mungkin itu aja ya, karena selebihnya ini mengenai penyusunan instrumen penelitian, di mana ini terakhir, di mana kalian nanti instrumen itu ya tentunya ada beberapa kriteria ya, harus menentukan indikator dari variabelnya, menyusun kisi-kisinya atau draftnya dulu, kemudian menentukan kriteria penskoran. Oh ini kok sama nih, sorry ini sama nih ya. Ya, menentukan apa? Kriteria penskoran, kemudian melakukan uji coba instrumen, memberikan penskoran, menganalisis hasil uji coba instrumen, serta kalau sudah uji coba, aku mau pakai instrumen yang mana sih gitu kan, atau menentukan instrumen yang akan digunakan, seperti itu. Ya. Ini harusnya yang poin keempat itu saya cari dulu. Merumuskan item pertanyaan. Ya, ini harusnya merumuskan item pertanyaan seperti itu, ya. Nah, kemudian juga nanti kualitas instrumen penelitian itu seperti apa? Kualitas instrumen penelitian itu harus memenuhi validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, daya pengecoh, objektivitas, praktibilitas, efisiensi ya. Ini kalau nanti kalian misalnya menggunakan tes, maka soal tes itu harus valid dan reliable. Harus memenuhi kriteria daya pembedanya. Harus ada soal yang sulit, soal yang mudah, ada soal yang sedang. Nah, itu indeks kesukarannya. Kemudian kalau pilihan ganda, pengecohnya itu harus benar-benar bisa mengukur atau tidak asal-asalan pengecohnya gitu kan. Kemudian bisa praktis, efisien. Nah, seperti itu ya. Itu gambaran singkatnya ya. Gambaran singkatnya mengenai bab 3 metode penelitian seperti itu ya. Jadi mulailah dari sekarang merumuskan judulnya dan juga memahami desain penelitian. Nanti saya kasih PowerPoint-nya, kalian bisa pelajari, bisa juga cari di internet ya, untuk mendalami penelitian yang akan kalian ajukan. Proposal penelitian yang akan kalian ajukan seperti itu. Jadi siapkan aja dulu permasalahan dan juga judulnya. Itu dulu baru bisa menyusun proposal penelitian. Oke, sekian kuliah pada hari ini. Lumayan panjang ya. Nah, hampir satu jam, sudah 1 jam, nggak terasa. Iya. Oke, silakan kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Dari kalian ada yang mau mengajukan judul gitu ya, mau bertanya tentang judulnya? Ini tadi Iin sama si Anissa sudah ya. Semoga istiqomah lah dengan judulnya, kalau enggak ya ganti lagi hari ini kan gitu. Udah siapin bahan-bahan. Iya, siapa yang Iin Pak, saya Iin Pak, perkenalkan saya Iin. Ya. Ini Pak, kan saya itu ini Pak perbandingan bentar Pak. Perbandingan ini Pak, kemampuan berhitung siswa laki-laki dan siswa perempuan. Karena saya lihat teori Pak, teori yang kan di awal kan Bapak bilang kemampuan apa? Itu, kemampuan apa? Ini Pak, benar Pak. Saya lupa kata-kata. Ini Pak, perbandingan pengaruh gender terhadap keaktifan belajar siswa pada pelajaran matematika SMA Pak. Oh, kamu ini tapi diganti bahasa Indonesia kan maksudnya kan? Enggak Pak, kemampuan berhitung Pak. Oh, nanti kamu ngambil judul itu kah? Ini Pak, soalnya saya ada lihat di internet kan Pak, teori tentang kemampuan berhitung antara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu ternyata memang beda Pak. Maksudnya ada pengaruh gender di antara itu. Terus? Jadi kayak tertarik gitu lah Pak. Terus jadi kayak saya tujuannya mau, kan di awal kan Bapak bilang kalau penelitian itu tujuannya untuk membuktikan atau apa gitu kan Pak. Dan saya di sini rencananya mau membuktikan teori tersebut gitu Pak.
Iya Saya bisa. jadi bingung. Mm-mm. Tapi gini, tapi nantiin ambil yang bahasa Indonesia, jangan yang matematika. Ini kan kalian jurusannya bahasa Indonesia. Oh, Iya, oke. Ini ya meskipun saya dosen matematika ya, tapi mengajar di bahasa Indonesia kan, ngajar kalian. Jadi nanti mata pelajaran bahasa Indonesia. Makanya fokusnya di materi bahasa Indonesia. Kalau memang yang tadi tuh mau perbandingan hasil belajar gitu-gitu, itu bahasa Indonesia. oh, Ya nggak, tapi nggak apa-apa kalau memang mau. Ya referensinya itu silakan. Ibaratnya sudah ada. Oh ini di matematika ada nih pengaruh gender. Di bahasa Indonesia ada nggak ya? Coba aja cari. Siapa tahu ada nanti. Pengaruh Oh, iya. gender materi apa ya, materi misalnya membaca teks deskripsi misalnya ya, atau menulis surat apa, itu bahasa Indonesia ya. Coba dicari nanti. Nah, kalau memang tertarik dengan penelitian tentang itu perbandingan gender, silakan ya. baik Pak, terima kasih Pak. Mm-mm. Tapi yang jelas bahasa Indonesia semua kok ya, saya nggak maksa matematika loh, enggak ya, bahasa Indonesia sesuai bidang kalian ya. Ya, Pak. Nah, Pak. oke, silakan yang lain. Barangkali ada lagi. Yang lain, coba. Siapa? Takutnya tersesat ini yang lain diem-diem nih, takutnya tersesat nanti. Ya semoga. Saya mau bertanya, Pak. Ah, siapa? Saya jauh lagi. Mau nanya aja sih Pak, ini ada baru nemu satu judul yang menurut saya serak, cuman mau nanya aja kira-kira masuk akal nggak menurut Bapak? Oh iya, Jadi coba. judul saya itu, Pak, analisis aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa di musim pandemi. Menurut Bapak itu gimana Pak? Analisis Kalau apa? Analisis aktivitas bermain game, analisis aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa di musim pandemi. kok ada kata terhadap? Kalau terhadap itu biasanya pengaruh itu. Itu judulnya begitu yang kamu temukan. Kamu modif. Kurang lebih sebenarnya pengaruh sih Pak awalnya. Ah cuman, iya, kalau ada kata terhadap itu biasanya pengaruh itu biasanya. awalnya pengaruh sih Pak, cuman kok ya saya ganti analisis gitu Pak, karena lihat anak-anak yang lain judulnya itu termasuk kayak analisis, jadi ya ngikut aja gitu sih Pak. Kalau ada kata-kata terhadap itu biasanya pengaruh. Itu biasanya itu sebab akibat tuh biasanya. Jadi kalau saya bilang kalau tadi pertanyaanmu masuk akal apa enggak, itu nggak masuk akal gitu ya. Tapi gini. Ya jadi Pak, bagusnya gimana Pak? Bagusnya ya ini tadi pengaruh misalnya ya ke aktivitas bermain game ya kan terhadap hasil belajar. Nah, itu bisa terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi apa. Begitu. Oh, Ya, tapi aktivitas bermain gamenya game yang ini loh ya, game bahasa Indonesia gitu, game Android bahasa Indonesia, bukan game PUBG, bukan loh ya. Bukan. Iya, game Android, game Android bahasa Indonesia. Kan ada tuh misalnya di Play Store ya materi-materi atau berupa aplikasi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Pengaruh itu biasanya tuh. Ya. Kalau di game online tentang bahasa Indonesia itu kayak mungkin kayak TTS gitu loh Pak. Oh, ada ya? Selain itu. Ada Pak, dia kayak ngisi-ngisi kayak gitu ya tentang gitu-gitu. Ah, itu boleh. Boleh juga. Jadi itu lebih kepada itu apa? Penerapan gitu ya, penerapan atau perbandingan hasil belajar gitu kan? Perbandingan hasil belajar siswa yang belajar game online TTS dengan siswa yang tidak belajar menggunakan game TTS. Nah, kan gitu. Perbandingan belajar nanti 2 kelas gitu kan. Kelas pertama itu pakai game TTS, kelas kedua ngajar biasa. Tesnya itu tes biasa kayak gitu. Bisa itu boleh. Perbandingan itu ya. Perbandingan. Itu nanti desainnya pakai yang pre-eksperimen ya. Pre-eksperimen yang static group barangkali bisa ya. Static group pretest post-test bisa. Nanti disesuaikan, nanti tak kirimin materinya, PowerPoint-nya. Ya. Oh ya Pak, ya makasih Pak. Ya. Ada lagi barangkali. Ini sekalian konsul juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau
belum nemu ya nanti di list aja dibikin. Silakan kalau ada lagi. Pak, Silakan. Pak, kalau misalkan tentang analisis motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa, Pak, bisa? Analisis prestasi. Analisis motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Nggak bisa itu. Motivasi itu nggak bisa dianalisis ya. Motivasi itu biasanya itu menggunakan angket ya. Menganalisis itu gini, misalnya analisis kesulitan belajar. Nah, jadi siswanya kita amati hasil belajarnya, kita periksa satu persatu kesalahan-kesalahannya dari aspek apa begitu. Tapi kalau motivasi nggak bisa dianalisis. Itu motivasi biasanya jadi analisis kesalahan belajar ya, Pak? Iya, kalau analisis itu lebih kepada kesalahan belajar. Kesulitan belajar, analisis kesulitan belajar gitu. Atau dia kesalahan dalam misalnya misalnya di bahasa Indonesia ya membedakan macam-macam teks. Misalnya disuruh buat teks deskripsi, si anak membuat teks teks itu, jenis teks itu apa? Teks persuasif misalnya, Nah kayak gitu lah, misalnya tugasnya teks deskripsi, maka dia nulisnya teks iklan misalnya. Nah itu kan, itu bisa seperti itu. Ya saya kurang begitu tahu ya materi bahasa Indonesia, tapi gambarnya seperti itu, analisis kesulitan belajar atau kesalahan siswa dalam materi apa kayak gitu. Itu kalau analisis. Tapi kalau motivasi pengaruh ya, biasanya pengaruh. Baik. Pengaruh. Oke ya, siapa? Siapa tadi tuh yang nanya? Hardianti ya, oke. Oke, ada lagi barangkali? Siapa? Saya mau Siapa? Aurel, Pak. Oke, Aurel, silakan. Nah, ini kan saya ada pengen ngambil judul ini, analisis tingkat kepahaman siswa dalam pembelajaran melalui Google Classroom. Gitu, Pak. Karena kalau saya sih ngelihat sekitaran, seperti misalnya di saya yang baru masuk SMA, itu mulai dari awal pembelajaran hanya diberikan tugas-tugas saja gitu Pak, melalui Google Classroom, tanpa ada penjelasan melalui forum Zoom atau seperti itu. Jadi hanya mengerjakan tugas, minim penjelasan dari gurunya. Oke. Itu bisa Pak? Oke, karena ini mata kuliah kuantitatif ya, jadi saya ngarahkannya pastinya ke kuantitatif ya. Saya ngarahkannya ke kuantitatif. Sebenarnya itu bagus judulnya itu untuk penelitian kualitatif sebenarnya. Kita melakukan wawancara ke siswanya, kita wawancara ke guru yang bersangkutan, serta kita wawancara ke kepala sekolah. Ya, itu bagusnya sebenarnya kualitatif. Cuman karena ini mata kuliahnya kuantitatif, ya. Ini kalau kualitatif di semester 6 nanti, semester berikutnya kamu bisa nanyakan itu gitu ya. Karena ini mata kuliah kuantitatif, jadi saya ngarahkannya itu ke judul kuantitatif itu efektivitas ya. Efektivitas pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, bagaimana cara mengukur efektivitas? Ya, efektivitas yang ngukurnya salah satunya dengan tes hasil belajar. Gitu. Ya. Gini. Kita sebagai orang awam, kita mengklaim, "Pak, itu adik saya belajar pakai Google Classroom. Gurunya itu nggak pernah jelasin. Menurut saya itu nggak efektif." Nah, kita nggak bisa begitu. Itu kita ngomongnya nggak pakai data, gitu. Tapi kalau pakai data ya kita buktikan dengan penelitian, gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong biasa, wah itu nggak efektif Pak pakai Google Classroom, cuma dikasih tugas, gurunya nggak pernah jelasin, hasil belajar adik saya jelek. Itu nggak pakai data, ya. Kita harus bisa buktikan itu. Buktikannya bagaimana? Penelitian. Meskipun sudah ada data hasil belajar ya, tapi sebagai seorang saintis, sebagai seorang mahasiswi yang kritis,
kita buktikannya dengan research ya, dengan penelitian. Jadi saya arahkan kalau misalnya Aurel tertarik dengan itu, efektivitas deh. Efektivitas penerapan pembelajaran GCR ya atau Google Classroom terhadap hasil belajar matematik bahasa Indonesia. Siswa kelas apa gitu, siswa kelas berapa. Begitu. Ya, Aurel ya? Baik, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Barangkali? Pak, Siapa? Ananta. berarti Ananta Pak. Berarti tadi kan Hardianti kata Bapak motivasi itu nggak bisa dianalisis ya Pak. Berarti saya ganti judul juga. Oh, kamu motivasi juga? Iya. Analisis motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Iya, saya lebih kepada pengaruh sih kalau motivasi itu ya. Kalau analisis itu nanti sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Jadi gini, yang Hardianti tadi sebenarnya bisa-bisa aja analisis motivasi ya. Analisis motivasi bisa-bisa aja. Tapi ngarahnya itu ke kualitatif gitu. Oh iya. Ya, jadi misalnya mau menganalisis motivasinya bagaimana? Nanti menggunakan angket dari angket itu katakanlah nanti dari aspek misalnya dari aspek motivasi itu ada 15 aspek ya kan, ada 15 aspek misalnya, berarti ada 15 instrumen, 15 item instrumen, masing-masing itu nanti kamu tunjukkan persentasenya misalnya. Aspek pertama motivasinya begini, aspek motivasinya begini, sekian persen begitu. Ya itu lebih kepada persentase sih nanti ya, lebih pada persentase. Tapi bisa juga analisis ya, bisa juga Hardianti tadi bisa juga sebenarnya ya. Tapi kalau kuanti tadi, kalau ada kata-kata terhadap itu pasti kuanti. Tapi kalau mau analisis motivasi belajar siswa di masa pandemi boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau ada kata terhadap, ya tadi yang ada kata terhadap itu pasti kuanti itu terhadap itu ya, itu sebab akibat. Ya. Silakan aja kalau memang mau itu, silakan. Terima kasih Pak. Yap. Sudah? Sudah nggak ada lagi ya? Ini lumayan lama sudah nih. Karena ya intinya sih memang bertiga itu. Ada lagi nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada kita akhiri. Kalau saya sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Ya, Iya, Pak. Yang jelas saya open aja ya, di grup kita saya open. Siapa yang mau bertanya silahkan, barangkali ya di luar jam mata kuliah silahkan aja tanya ya, misalnya judul gitu ya. Tapi yang jelas tugas kalian dalam waktu 1 pekan ke depan mulailah bikin list judulnya ya. Nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu ya, judul serta nanti saya kasih arahan, ini desainnya begini, ini populasinya bagaimana gitu-gitu. Nanti saya kasih arahan seperti itu minggu depan. Yang jelas secara teori, baik dari dasar-dasar mengenai penelitian serta penelitian kuantitatif di prodi PBSI bab 1, bab 2, bab 3 ini sudah saya sampaikan. Selebihnya minggu depan kita akan bahas judul kalian. Minggu depannya lagi kita akan mulai menyusun proposalnya ya. Itu secara jadwalnya ya. Tapi kalau mau menyusun dari sekarang ya silahkan. Gerakan diam-diam gitu kan, Pak aku mau nyusun bab 1 pelan-pelan dari sekarang. Ya silahkan aja. Tapi, ini pesan saya. Tapi jangan lupa kumpulkan dulu jurnal yang banyak. Ya, jurnal yang banyak kan minggu lalu sudah saya sampaikan itu ya, untuk referensi untuk kajian pustaka. Kumpulkan dulu pelurunya kalian itu, ya, persenjataan kalian. Judulnya apa, variabelnya apa, carilah di Google gitu kan. Jurnal tentang apa, kayak gitu.
Nanti pilah-pilah sudah mau pakai yang mana, seperti itu. Jadi bisa mulai menyusun dari sekarang gitu. Nanti tinggal pembimbingannya online, kalian kirim bab 1, bab 2 begitu ya. Seperti itu. Yang jelas minggu depan kita akan bahas judul ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya perkuliahannya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, kalau gitu Kalau mau ganti judul lagi minggu depan atau gimana Pak? iya boleh. Ini kan tadi kan kalian kan belum resmi ya, belum resmi mengajukan judul, hanya menanyakan Pak saya mau judulnya begini bagaimana Pak gitu kan. Belum resmi mengajukan judul. Minggu depan aja di list ya judul-judulnya. Nanti saya akan bacain, saya akan koreksi begitu. Ya. Silakan aja di list dari sekarang. Dikumpulkan judulnya di grup ya, judulnya di grup, dibikin satu file Excel gitu ya. Paling lambat hari Minggu lah ya, paling lambat hari Minggu. Ya, jadi ini ada waktu berapa hari? 5 hari ya. Ada waktu 5 hari, ada waktu 5 hari kalian merumuskan masalah serta menuliskan judul di list ya, ketua tingkatnya yang list ya. Jadi dijadiin satu file Excel, minggu depan kita akan bedah satu persatu judulnya. Ya. Jadi hari ini belum resmi kalian ngajukan judul ya, tapi kalau memang sudah ada yang fix ya silahkan. Cuman kalau tadi ada yang belum fix, minggu depan kita bahas ya. Seperti itu. Baik, Pak. Ya. Oke. Cukup ya kayaknya ya. Iya, Pak. Ya, cukup kuliah pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Kalian sehat terus ya. Semoga negara Konoha tidak menyerang kalian. Oke, sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, oke, saya live.